Penelitian Institut Teknologi Bandung mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir wilayah Jakarta Utara telah tenggelam 2,5 meter dan akan terus tenggelam sebanyak 25 cm per tahun. Sebagai contoh, saat ini saya sedang berada di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, di mana ada sejumlah rumah masyarakat yang lokasinya bersebelahan dengan tanggul. Dan jika saya melihat di balik tanggul yang ada di belakang saya, permukaan air lebih tinggi dibandingkan sejumlah atap rumah masyarakat yang ada di lokasi. Selain dari itu, perkiraan ITB juga mengatakan bahwa pada tahun 2050, 95% wilayah di Jakarta Utara akan tenggelam. Pembangunan tanggul menjadi salah satu langkah penanggulangan penurunan muka tanah di ibu kota. Di Kelurahan Penjaringan, panjang tanggul Muara Baru mencapai hampir 3.500 meter. Tanggul tersebut membentang dari Jalan Kakap Muara Baru hingga Jalan Pasar Ikan di Luar Batang. Penambahan ketinggian tanggul tersebut rutin dilakukan 2 tahun sekali agar air laut tidak meluap saat hujan atau saat pasang laut sedang tinggi. Sering terjadi banjir sih. Kalau airnya meluap kan kita di bawah kan banjir. Ini kan tanggulnya nggak terlalu tinggi juga. Tapi pas air lagi ngeluap, tuh kita di sini terjadi banjir. Itu banjirnya parah, bisa 2 meter lebih biasanya. Jadi kita yang tinggal di bawah terkena dampak. Saya tinggal dari tahun 93 pas nikah kan. Nah, mungkin dulu di sini tanggul ini nih paling depan ya, maksudnya paling pertama lah saya tinggal di sini. Karena sekarang airnya ngeluap kalau hujan banjir, kadang juga tanggulnya sering jebol. Jadi kita itu dibikin tanggul 2 di munduran lagi. Tak hanya bagian utara, beberapa wilayah di Jakarta juga mengalami tingkat penurunan tanah yang bervariasi. Jakarta Barat terpantau tenggelam 15 cm per tahun, sedangkan Jakarta Timur 10 cm, Jakarta Pusat 2 cm, dan Jakarta Selatan 1 cm. Menurut Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, salah satu penyebab penurunan tanah di ibu kota adalah aktivitas masyarakat dan industri yang membutuhkan air tanah. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah mitigasi terkait penggunaan air tanah, seperti kebijakan ketat soal zona merah eksploitasi air tanah yang telah diterapkan di pesisir Jakarta Utara. Pabrik di kawasan yang sama juga diminta untuk pindah agar tidak terus-menerus mengambil air tanah. Kenapa nggak pakai pump saja atau pemipaan? Ternyata memang belum masuk. Karena tadi yang seperti saya bilang di presentasi saya, coverage area dari pump sendiri itu sampai 2020 baru 64%. Itu pun sudah include dari pipa-pipa terdahulu yang kita tidak tahu kondisinya apakah masih layak atau tidak. Walaupun mereka targeting di 2030 adalah 100% coverage area untuk perpipaan. Nah, dari DKI sendiri sudah menjalin kerjasama dengan PDA PAM ya, dengan PAM Jaya untuk accelerate pemipaan tersebut. Namun, hingga 2024, penyediaan air bersih masih belum merata di Jakarta, sehingga masih banyak warga dan perusahaan yang terpaksa beralih ke air tanah. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.